Ya, hari ini bersama Kak Noven kita membahas tentang akuntabilitas. Ya, kita akan membedah definisi dan konsepnya juga dalam korelasinya dengan mentoring dan discipleship. Biar ini nggak terjebak pada di level curhat saja, tapi benar-benar untuk tujuan pertumbuhan ya, ataupun bertumbuh bersama. Kalau kita lihat dari definisi akar kata akuntabilitas, itu dari bahasa Latin ya, ad computare, yang bisa bermakna menghitung bersama, bukan diawasin bersama oleh atasan gitu ya, tapi lapor bareng supaya sama-sama on track gitu loh. Nah, kalau dalam konteks mentoring misalnya, itu relasi one on one yang tujuannya untuk transfer skill, hikmat, pengalaman dari si mentor ya, yang sudah lebih dahulu melewatinya atau menjalaninya. Ibaratnya yang udah jalan duluan lah gitu. Kalau discipleship, pemuritan, itu proses dibentuk jadi serupa Kristus. Jadi murid itu dalam bahasa aslinya itu matetes gitu ya, dalam bahasa perjanjian barunya Yunaninya matetes, pembelajaran plus nurut gitu loh. Pembelajar plus penurut, itu makna kata dari pemuritan. Nah, kalau kita ambil definisi simpelnya secara filsafat yang praktisnya ya gitu ya, akuntabilitas itu sama dengan relasi kasih yang disengaja, di mana dua orang sepakat saling tanya, jujur, dan juga bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani plus karakternya plus panggilan, supaya nggak nyasar sendirian. Jadi posisinya itu bukan polisi tapi spotter di gym rohani gitu. Jadi dia nggak ngangkat beban buatmu, tapi dia pastiin beban itu nggak jatuh nimpa kita gitu ibaratnya ya. Nah, konsep 4 pilar akuntabilitas dengan menggunakan point of view yang clearly kristal, itu kalau kita menggunakan kaca jernih ada 4 pilar standarnya dalam akuntabilitas, yaitu keterbukaan, kesepakatan, konsistensi, dan juga kasih plus kebenaran. Jadi akuntabilitas bukan tempat gosip ya. Makanya konsep bahwa ngobrol atau konseling itu hanya boleh arah vertikal, tidak sederajat, maksudnya yang hanya vertikal tidak horizontal, itu sebenarnya tidak sehat secara pemuritan. Nah, dalam hal ini pilar pertama akan Kak Noven bahas, keterbukaan. Arti mentoring ataupun discipleship ya, itu kita terbuka tapi aman. Bisa kita lihat dari Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Besi menajamkan besi, nggak ada topeng. Seperti ya aku baik-baik saja gitu. Tapi tidak mungkin ini terjadi apabila ibarat kata leader rohani hanya mau, oh lu yang curhat masa lalu ke gue. Nah itu nggak ada tuh kayak gitu tuh. Justru di sini adalah si mentor atau leader berani membuka spotnya ya, membuka vulnerable-nya, dan juga yang kita mentoring juga berani membuka vulnerable-nya. Analoginya gini, kulit versus luka. Luka
itu harus dibuka biar bisa diobati. Ya. Contoh untuk pertanyaan dalam hal akuntabilitas ini, misalnya gini. Minggu ini pikiran tanda kutip ular apa yang kamu sembunyikan? Nah, itu bisa kita tanyakan dengan bebas kalau sudah ada keterbukaan bersama. Yang kedua, pilar kedua, kesepakatan. Di sini janji konkret di depan, bukan nanti aku doain ya. Tapi langsung refleksi minggu ini tuh baca satu pasal dan aku WA 3 kali ya gitu misalnya. Nah, itu kan sebuah kesepakatan atau adanya komitmen gitu ya. Analoginya gini, GPS gitu, tanpa titik tujuan kita tuh akan muter-muter. Nah, bentuk akuntabilitasnya tuh gini, pertanyaannya misalnya gini, komitmen apa minggu ini gitu loh, atau mau komitmen minggu ini tuh apa gitu, terukur nggak gitu, konteksnya seperti itu. Lalu yang ketiga, konsisten ya, konsisten. Kenapa konsisten? Dalam hal ini ritme bukan event ya, kita butuh ritmenya, bukan oh ya selesai satu hari 15 pasal gitu, tapi besok-besok bolong semua gitu loh. Enggak. Tapi dibutuhkan adalah konsisten. Jadi jangan cuma gara-gara baca satu hari itu satu pasal lalu 14 harinya bolong baca Alkitab. Tidak seperti itu. Tapi satu hari satu pasal, konsisten sampai 15 hari. Jadi konsisten itu seperti itu maksudnya ya. Jadi tidak bersifat event. Kalau kita lihat Lukas pasal 9 ayat 23, pikul salib itu kan dikatakan adalah setiap hari. Akuntabilitas mati kalau cuman terjadi pas ada momen atau retret doang gitu loh. Misalnya kalau versi Katolik, waktu saya di Katolik itu versinya gini mungkin. Ya karena ini bulan kitab suci, jadi baru kita semua baca kitab suci. Nah itu enggak, justru kita tuh sudah baca kitab suci. Jadi di bulan kitab suci malah kita porsinya double gitu loh. Kalau mau seperti itu, sistem konsisten yang lebih sehat ya. Analoginya kayak gini, kita nyiram tanaman ya 5 menit tiap hari gitu, bukan gak sama dengan kita nyiram 1 ember sebulan yang ada tanamannya mati gitu loh. Jadi kalau bentuk pertanyaan mungkin dalam hal konsisten, misalnya gini, contohnya gini, hari ini sudah melakukan akronim SCORE belum hari ini ya? Kalau sudah, S-nya apa, K-nya apa, O-nya apa, R-nya apa gitu. Seperti yang sudah Kak Noven contohkan pada konten devotion time-nya ya. Yang keempat, 4 pilar akuntabilitas. Yang keempat adalah kasih plus kebenaran. Kak Noven ulangin, 1. Keterbukaan, 2. Kesepakatan, ketiga konsistensi, keempat kasih plus kebenaran. Nah dalam konteks kasih dan kebenaran ini ya, kita bisa lihat dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-15. Katakan kebenaran dalam kasih. Jadi bukan main hakim sendiri gitu loh. Istilahnya jangan menghakimi lah ya. Tetapi juga nggak masuk di level pembiaran atau ngebiarin gitu loh dosa terjadi. Disinilah ranah kasih plus kebenaran. Ibarat kata tuh gini analoginya, api unggun kalau terlalu dekat sama dengan kitanya gosong ya, tapi terlalu jauh kita kedinginan. Nah di sini hal ini bisa juga kita membahasakannya seperti ini.
eh, aku sayang sama kamu, makanya aku nggak bisa diem lihat ini. Biasanya cara membahasakannya mirip-mirip seperti itu. Atau aku care sama kamu, makanya aku nggak bisa biarin kamu melakukan hal yang merusak pribadimu sendiri gitu. Nah, tanpa empat pilar ini, maka itu tidak bisa disebut sebagai akuntabilitas. Masuknya cuma jadi level temen ngobrol gitu loh. Disinilah adanya keterbukaan, tapi nggak ada kesepakatan kalau temen ngobrol, ya. Konteksnya kalau cuma temen ngobrol, ada keterbukaan, tapi nggak ada kesepakatan. Jadi sama dengan apa? Curhat doang. Ada kesepakatan tapi nggak ada kasih, jadinya ya pengadilan. Kalian bisa pikirkan lah lebih lanjut, apakah benar statement dari Kak Noven, ya. Kalau kita lihat dua ekstrim yang bisa berpotensi merusak lah ya. Kita lihat dua posisi ini. Posisi pertama atau ada narasi pertama seperti ini misalnya. Akuntabilitas itu sama dengan kontrol. Nah, ini biasanya blind spot yang sering terjadi pada aliran karismatik. Mentor jadi Roh Kudus KW atau palsu gitu loh. Ya, mentor jadi Roh Kudus KW atau palsu gitu. Murid itu seolah-olah ditanya 24 jam, "Kamu baca Alkitab belum? Pacaran sama siapa?" Hasilnya yang sering terjadi adalah apa? Munafik plus lelah rohani. Itu bukan akuntabilitas. Itu lebih bisa didefinisikan atau dikategorikan legalisme. Itu kalau dari narasi yang akuntabilitas sama dengan kontrol. Ini yang kadang-kadang banyak para pemimpin kelompok kecil gak ngerti di bagian ini. Yang menyedihkan ya, karena apa? Kurangnya training, kurangnya pembelajaran. Jadi hanya belajar pada satu gereja tertentu doang, nggak membuka diri baca buku sekuler, punya mentor di luar. Lebih dari satu mentor itu bagus sebenarnya. Jadi kalau ada pemikiran yang kontradiksi ya bisa kita uji gitu loh. Nggak jangan ditelan bulat-bulat, jangan ditolak mentah-mentah juga gitu. Nah, tapi ada kontraposisi dari akuntabilitas sama dengan kontrol. Anggaplah tadi kalau pertama itu tesisnya adalah akuntabilitas sama dengan kontrol, sekarang kontraposisi atau antitesisnya itu akuntabilitas itu sama dengan privacy, ya. Ini biasanya bisa dimasuk dalam blind spot sekuler sebenarnya. Jadi ya ini urusan aku sama Tuhan, biasanya narasinya seperti itu. Nggak mau ditanya, hasilnya ketika jatuh ya diam-diam gitu loh. Padahal kalau kita mengacu pada Yakobus pasal 5 ayat 17, dikatakan konteksnya kan gini, saling mengaku dosa. Jangan sampai ayat ini tuh cuman sebatas menjadi hiasan aja. Nah, dari kedua posisi itu, nah antara narasi pertama dan kontra narasi yang pertama tadi, ya, narasi pertama di mana akuntabilitas sama dengan kontrol dan kontra posisinya adalah akuntabilitas sama dengan privacy. Yuk kita coba cari benang merahnya gitu loh. Benang merah dari kedua posisi ini kemungkinan adalah yang ideal ya. Akuntabilitas itu sama dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Dasarnya apa? Kalau kita lihat dari Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Lalu bisa juga kita mengacu dengan Galatia pasal 6 ayat 5. Tiap orang harus memikul tanggungannya sendiri. Jadi dalam konteks ini mentor enggak mikul beban kita, tapi dia temenin kita mikul. Dia kasih
dia kasih tanya yang bikin kita itu mau merdeka nggak gitu loh, bukan terikat. Dalam konteks ini paham ya? Kalau kita membuat mengenai akuntabilitas ini, tipe skornya seperti apa? Akronim skornya ya. Kita gabungin dengan metode skor kemarin plus akuntabilitas, biar nggak terlalu halu ataupun nggak praktikal gitu loh. Jadi lepas dari keabstrakan yang terlalu absurd. S, sadari. Versi akuntabilitas itu sadari plus lapor. Ya. Tiap ketemu ya misalnya gini jadinya. Ini satu area rohani yang Roh Kudus sorot ke aku minggu ini. Jadi ada ruang untuk jujur 3 menit tanpa pembelaan, ya, tanpa tekanan sama sekali. Lalu masuk akronim K dari skor, konfirmasi, disertai dengan tes. Mungkin dalam posisi mentor itu bisa bertanya seperti ini: yang kamu alami ini fakta atau asumsi? Ini Roh Kudus atau penghukuman diri? Di sini posisinya bantu bedain suara yang bekerja di hati dan pikiran kita. Ini kita bisa baca dari 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang kelima. 2 Korintus 10, sebentar ya. 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Itu 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-5. Ya. Jadi yang pertama tadi kita lakukan metode skor, S-nya sadari plus lapor, K-nya itu konfirmasi plus tes. Sekarang kita masuk ke O, orientasikan plus firman. Jadi cara praktisnya gimana? Praktikalnya, cari satu ayat janji Tuhan bareng-bareng. Dalam hal ini nggak kasih solusi ya, tapi kita menyodorkan kasih Kristus. Kalau Yesus di sini, kira-kira dia akan ngomong apa untuk kita, untuk kamu? Atau bisa kita sebut misalnya gerakan zaman dulu lah, WWJD, WWJD, What would Jesus do? Kira-kira seperti itu. Kalau dimasuk di bagian O, orientasikan plus firman. Yang keempat, itu kita bicara respon dari akronim skor tadi ya, respon. Respon tapi disertai dengan apa? Komitmen tertulis. Bentuk skor dengan perpaduan skor dengan akuntabilitas ya. Respon plus komitmen tertulis. Jadi tutup dengan satu langkah kecil ya, plus tanggal checklistnya. Misalnya contoh, Rabu jam 8 malam aku WA kamu ya, udah beres atau belum? Tulis di WA biar ada jejaknya, ada catatan perkembangannya gitu. Nah, golden rule-nya dalam hal ini, tanya itu lebih banyak daripada menasihati ya. Tanya lebih banyak daripada menasihati.
Mentor yang bagus itu 80% waktunya nanya, 20% itu ngobrol. Kalau konteksnya pementoran. Kalau tutor beda lagi, ya. Nah, kita masuk ranah telosnya ya, aksiologinya. Kita masuk dalam aksiologinya, telos akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas itu bukan biar kamu nggak berdosa gitu loh, atau biar kita nggak berdosa. Tapi tujuan akuntabilitas itu biar kita juga serupa Kristus dan nggak jalan sendirian. Ibrani pasal 10 sebentar. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu dikutip dari Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Kemungkinan dalam hal ini blind spotnya itu apa? Kalau akuntabilitas kita itu bikin kita takut ketemu mentor atau takut nyamperin mentor, itu sama dengan itu udah hal yang salah lah, bisa masuk kategori hal yang salah. Akuntabilitas yang sehat itu bikin kita lebih jujur, lebih berani jujur ke Tuhan sebenarnya, bukan jadi sebuah ketakutan akan penghakiman. Itu pun bisa, ketakutan akan penghakiman tuh itu juga bisa terjadi karena kredibilitas leadernya juga ngawur gitu. Karena kita ngomong apa dipelintir jadi apa. Nah itu bahayanya kalau curhatnya itu vertikal, tidak ada yang horizontalnya sama sekali. Itu resikonya terlalu tajam ya. Nah, untuk sesuatu yang buat kita memorize atau kita ingat ya, 3 hal. Akuntabilitas tanpa kasih sama dengan interogasi ya. Kasih tanpa akuntabilitas itu sama dengan kompromi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak dipanggil sempurna sebelum punya mentor. Kita dipanggil punya mentor supaya proses jadi lebih sempurna, lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, yang biasanya harus kita ingat, ini umum. Burung boleh terbang di atas kepala kita. Dengan kata lain, pikiran buruk boleh terlintas di atas kepala kita. Akuntabilitas itu sama dengan teman kita bantu usir kalau burung itu mau bikin sarang di atas kepala kita. Nah, untuk refleksi singkat, mungkin makan waktu sekitar 5 sampai 10 detik atau 15 detik ya. Seperti ini kira-kira refleksinya. Hari ini kita tuh punya kursi akuntabilitas nggak? Ada orang yang berani kasih izin nanya 3 hal nggak mengenai pikiran apa yang sedang berkecambuk di hati dan pikiran kita ya, di otak dan hati kita gitu ya. Pikiran apa itu? Kedua, hal mulut, apa yang kita perkatakan, apa yang ingin kita suarakan gitu. Ibaratnya kalau zaman era digital, apa yang ingin kita ketik gitu. Yang ketiga, mood.
Ya, mood. Jadi dari pikiran, perkataan, dan mood kita itu lantas menciptakan sikap yang seperti apa, menghasilkan sikap yang seperti apa. Kalau belum, itu bisa jadi blind spot, meja kaki yang nggak stabil gitu loh, ya. Dimana 4 meja itu ternyata cuma punya 3 kaki gitu, ibarat kata seperti itu. Nah, sekian bahasan Kak Noven mengenai akuntabilitas. Tuhan Yesus memberkati.